Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Nelson di channel YouTube saya. Ya, jadi di kesempatan kali ini saya ambil kesempatan untuk membahas mengenai COVID-19 atau Corona ya, karena banyak sekali request dari teman-teman yang meminta saya untuk membahas mengenai COVID-19. Ya, jadi saya paham ya karena Indonesia saat ini lagi darurat COVID ya, karena banyak yang tidak menuruti protokol kesehatan terutama pada saat kemarin mudik Lebaran. Ya, jadi akibatnya sekarang Indonesia sedang lagi dilanda COVID-19, terutama di kota-kota besar ya, seperti Bandung, Semarang, terutama Jakarta. Jadi saya bahas sedikit mengenai COVID-19. Jadi pada dasarnya tidak ada penyakit yang menular sebenarnya. Jadi teman-teman harus pegang itu. Jadi pada dasarnya tubuh manusia ini sudah Tuhan ciptakan untuk memiliki antibodi. Ya, jadi setiap tubuh manusia dirancang untuk antibodi untuk menangkal virus dan bakteri. Ya. Tapi kenapa penyakit itu bisa menular? Ya, jadi otomatis antibodi yang ada di dalam tubuh kita itu melemah. Ya, ada beberapa hal-hal yang membuat antibodi kita melemah. Ya, dari yang tentunya itu adalah dari pola hidup dan pola makan yang tidak baik. Itulah yang membuat antibodi kita lemah. Jadi Tuhan sudah mengaruniakan kepada kita antibodi untuk melawan penyakit. Ya, jadi pada dasarnya kalau teman-teman pelajari sejarah mengenai penyakit-penyakit menular ya, seperti wabah ya, seperti dulu ada flu Spanyol, dulu juga sempat juga ada dekat-dekat ini ada flu burung, antraks, flu babi dan lain sebagainya. Itu kebanyakan termasuk COVID-19 pun ada isu-isu muncul dari kelelawar. Ya, jadi pada dasarnya hampir semua jenis wabah itu disebabkan karena ditimbulkan dari binatang. Ya, jadi saya anjurkan, apalagi zaman sekarang ini sudah jarang daging yang bersih, ya. Saya anjurkan untuk teman-teman mulai belajar untuk hidup vegetarian atau meninggalkan makanan hewani. Karena hampir semua wabah penyakit itu ditimbulkan dari hewani. Ini fakta ya. Bagi teman-teman ya saya tidak bisa memaksakan, tapi saya anjuran dari saya untuk meninggalkan makanan daging sedikit demi sedikit, minimal diminimalisir. Jadi produk-produk hewani itu diminimalisir supaya virus, karena kita tidak pernah tahu daging yang kita makan itu apakah ada virus di sana, kita tidak pernah tahu cara olahnya gimana, pemeliharaannya gimana. Nah, jadi pada saat virus itu masuk ke dalam tubuh kita melalui daging yang kita tidak tahu cara pengolahannya, kebersihannya gimana, ditambah antibodi kita lagi melemah, kita bisa terkena virus ya. Jadi saya bahas dulu, mungkin ada beberapa yang membuat antibodi kita melemah ya. Yang gampangnya aja adalah kurang tidur ya, atau kurang istirahat. Jadi pada saat kita kurang tidur ya, sel-sel tubuh kita itu tidak tergantikan dengan yang baru. Ya, jadi otomatis pada saat sel-sel tubuh kita tidak tergantikan dengan yang baru, otomatis antibodi kita lemah. Karena sel-sel yang sudah rusak lah yang memenuhi tubuh kita. Nah, berikutnya adalah tentunya adalah pola makan. Ya, jadi pola makan orang-orang akhir zaman ini di belakangan ini adalah sangat rusak. Hampir semuanya makanan-makanan instan. Maaf, makanan jajan-jajan anak muda zaman sekarang yang pedas-pedas, yang mengandung MSG yang sangat tinggi, yang gurih-gurih, makanan-makanan instan, minuman-minuman yang milenial itu adalah sangat merusak kesehatan. Minuman yang tinggi gula, tinggi soda, ya, makanan-makanan yang berlemak tinggi yang digoreng dengan minyak yang sangat banyak, itu adalah membuat sistem tubuh kita bekerja berat, terutama pencernaan kita. Ya, jadi inti dari kesehatan kita pada dasarnya ini adalah pencernaan. Ya, kalau pencernaan kita terganggu, otomatis semua jenis penyakit bisa hinggap di dalam tubuh kita dan antibodi kita melemah. Contoh, ada suatu penelitian, seseorang yang penderita hipertensi atau tekanan darah tinggi dan kolesterol tinggi, pada saat di check up itu ususnya itu kotor. Ya, jadi pencernaan yang tidak baik itu membuat daya tahan tubuh kita melemah, antibodi kita melemah. Nah, dan juga makanan-makanan yang mengandung lemak tinggi. Ya, pada saat makanan-makanan yang mengandung lemak tinggi, terutama kolesterol, itu akan banyak menimbulkan plak-plak di pembuluh darah. Ya, pada saat banyak plak di pembuluh darah, peredaran darah kita tidak lancar. Pada saat peredaran darah kita tidak lancar, otomatis
seluruh tubuh kita ini antibodinya akan melemah. Ya, jadi sekali lagi teman-teman, kita harus perhatikan pola makan, pola hidup kita, ya. Stres tinggi. Jadi kalau kita sudah melakukan pola makan yang baik, melakukan pola hidup dengan baik, tapi tingkat stres yang tinggi itu pun banyak penelitian mengatakan melemahkan antibodi. Jadi sekali lagi teman-teman, kita harus waspada dengan COVID-19, tapi kita jangan pernah takut dengan COVID-19 atau penyakit apapun atau virus apapun, asalkan kita betul-betul sudah menjalankan, kalau untuk COVID khususnya sudah menjalankan protokol kesehatan. Jadi protokol kesehatan yang utama itu bukan pakai masker, ya, bukan tidak berkerumun, itu protokol penting juga, tapi itu adalah kesekian. Protokol kesehatan yang paling penting itu adalah pola makan yang baik, pola pikir yang baik, dan juga apa? Pola hidup yang baik, tidur cukup, olahraga cukup. Pada saat kita sudah melakukan 8 unsur ya, new start yang pernah saya jelaskan di video saya sebelumnya, otomatis mudah-mudahan insya Allah antibodi kita ini akan kuat. Jadi jangan khawatir teman-teman. Jadi saya anjurkan mungkin bagi teman-teman lebih condong untuk meminum suplemen vitamin ya. Kalau anjuran dari saya, bukan berarti suplemen itu jelek, saya tidak katakan suplemen itu jelek, tapi yang paling baik adalah teman-teman konsumsi suplemen alami. Maksudnya apa? Dari sayur-sayuran dan buah-buahan langsung dari sumbernya. Jadi kalau sebisa mungkin kalau kita makan buahnya itu kita bisa tidak terlalu banyak makannya ya. Jadi bisa kita bantu dengan jus, apel di jus, wortel di jus, diminum airnya, atau alpukat, apapun itu jenis buah, kita rutin. Sayur pun kalau bisa dimakan sayur-sayuran mentah, itu sangat penting untuk antibodi. Pada saat kita mau mengolah makanan sayur-sayur itu direbus terlalu matang, apalagi ditumis, sumber vitaminnya itu sudah hilang. Jadi yang membuat antibodi kita kuat itu adalah 8 unsur gizi tadi, vitamin, mineral, karbohidrat, air, lemak, ya, protein. Itu adalah 6 unsur gizi yang apabila kita penuhi dengan baik, itu akan membuat antibodi kita kuat, dan tentu saja dipenuhi dengan new start ya, yang nutrisi, gizi, exercise, gerak-gerak badan yang cukup, water, minum 8 gelas sehari minimal, sun, sinar matahari pagi, temperance, pengendalian diri, kita harus menahan emosi, karena pada saat emosi kita berlebihan, antibodi kita pun akan berlebihan. Kenapa? Karena darah akan mengalir cepat ke otak dan ke jantung ya. Air, udara segar, pagi-pagi teman-teman bisa setengah 6 pagi, jam 6 pagi bangun, hirup udara segar panjang-panjang, rest, istirahat ya. Paling malam kalau bisa jam 11 malam sudah tidur. Kalau anjuran saya jam 9 sudah tidur ya, paling malam, sesibuk apapun jam 11 sudah tidur, minimal 7 jam satu hari, minim lagi 6 jam, tapi saya anjurkan minimal 7-8 jam ya. Dan juga iman ya. Jadi yang membuat kita itu semua terjadi, kita sudah lakukan, tapi kalau kita tidak punya iman, tidak percaya akan kekuasaan Tuhan, itu percuma teman-teman. Jadi teman-teman harus yakin, banyak berdoa, apapun agama teman-teman, harus serahkan kepada Yang Maha Kuasa, karena yang mengendalikan semua ini adalah Yang Maha Kuasa. Jadi sekali lagi, bagi teman-teman pejuang-pejuang asam lambung dan semua jenis penyakit, jadi yang saya bahas ini bukan hanya asam lambung, bukan hanya COVID, semua jenis penyakit itu bisa sembuh asalkan kita betul-betul menjalankan hukum alam ya. Terutama untuk COVID-19 ini, saya sendiri bukan berarti tidak pakai masker. Saya sendiri selalu pakai masker kemana-mana ya. Saya pakai masker, menghindari kerumunan yang terlalu banyak orang ya. Itu tetap saya lakukan, tapi yang paling penting itu tadi, jaga pola makan, pola hidup, pola pikir dengan baik, gizi yang harus mencukupi, 6 unsur gizi harus kita cukupi, terutama sayur dan buah. Hindari produk-produk hewani ya. Kalau bisa saya anjurkan untuk menjadi vegetarian, tapi saya tidak paksakan, hanya anjuran ya. Karena saya pernah baca penelitian, seorang vegetarian itu sangat kecil sekali kemungkinan untuk terserang COVID-19. Nah, bagaimana kalau sudah terkena ya, atau mencegah? Arang aktif, teman-teman harus yakin fungsi arang aktif itu adalah untuk menyerap virus dan bakteri jahat, minimal mencegah. Mungkin kalau saya sebutkan menyembuhkan akan menjadi bahan perdebatan karena belum ada penelitian, tapi minimal mencegah COVID-19. Kenapa? Karena arang aktif itu menyerap virus dan bakteri jahat ya.
otomatis pada saat virus dan bakteri jahat keluar dari dalam tubuh kita, antibodi kita akan lebih kuat. Dan ada beberapa metode penunjang. Teman-teman bisa rutin meminum jahe merah, temulawak, kunyit, atau rempah-rempah alami. Teman-teman boleh minum rutin. Peprekan bawang putih sehari bisa 2-3 siung. Bawang putih 1 siung agak besar, dipeprek halus, taruh lidah, langsung minum air hangat. Itu membantu karena mengandung antibiotik alami yang sangat tinggi. Kunyit juga bagus. Perasan jeruk nipis, melon itu pun bagus untuk antibodi teman-teman, untuk melawan virus juga bagus sekali. Jadi pada dasarnya teman-teman harus waspada COVID-19, tapi jangan pernah takut kepada COVID-19 karena kita hanya takut kepada Tuhan. Oke, selamat malam teman-teman.